Astaghfirullahalazim. Saya pun bertanya kepadanya mengenai hak mereka, yakni jin tersebut. Jin tersebut berkata, ambillah seekor sapi, hiaskan ia dengan perhiasan yang paling megah, lalu kalian pakaikan pakaian kepadanya dan bawakan ia, arakkan ia dari kota Mekah sampai ke sini, lalu sembelihkan ia dan buangkan darahnya, yakni alirkan darahnya di sungai, ekor dan kepalanya ke dalam sumur. Abdul Samad untuk kami dan sisanya untuk kalian. Dan kalau tidak, kami tidak akan membiarkan air mengalir di tanah ini. Saya pun mengatakan bahawa saya akan melakukannya. Lalu lelaki kesurupan tadi ataupun kerasukan tadi tersedar dan mengusap wajahnya, kedua-dua matanya. Lalu dia berkata, La ilaha illallah, di mana saya? Lelaki itu berdiri dengan kebingungan. Pada pagi harinya saya pergi ke rumah dan selanjutnya berjalan menuju masjid. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang tidak pernah saya kenali berdiri di depan pintu. Dia berkata, apakah Haji Khalifah ada di sini? Saya bertanya kepadanya, lalu apa keperluan anda ingin bertemu dengan Haji Khalifah? Dia berkata, dia menjawab, ada keperluan yang hendak saya sampaikan kepadanya. Saya berkata kepadanya, sampaikanlah keperluan tersebut kepada saya dan saya akan sampaikan kepada Haji Khalifah, kerana dia sedang sibuk. Dia berkata kepada saya, katakanlah kepadanya, tadi malam saya bermimpi melihat seekor sapi besar yang telah mereka hiasi dengan berbagai jenis pakaian dan perhiasan. Mereka membawa dan mengaraknya hingga melewati rumah khalifah. Lalu mereka menghentikan dia di sini. Ketika melihatnya, khalifah berkata, ya, inilah dia. Kemudian dia mengiringinya dan orang-orang mengaraknya dari belakang hingga ia keluar daripada Mekah. Lalu mereka menyembelihnya dan melemparkan kepala dan ekornya ke dalam sumur. Imam Al-Hanabilah melanjutkan, saya sangat takjub dengan mimpi tersebut. Lalu saya menceritakan peristiwa dan mimpi itu kepada penduduk dan para pembesar Makkah. Setelah mendengar ceritaku, mereka pun membeli sapi besar lalu menghiasnya serta memakaikan, yakni mengikut apa yang diminta oleh para jin tadi. Maka kami menyembelihnya dan melemparkan darahnya, kepalanya, ekornya ke sumur, ya seperti yang disebutkan. Ketika kami sampai pada tempat itu, air memancur keluar daripada tanah berpasir, tidak diketahui di mana dia mengalir, dan kami tidak mengetahui mata air dan sumber asalnya. Akhirnya kami pun melemparkan semua persyaratan persembelihan itu di dalam aliran air. Kemudian seakan-akan ada orang yang menarik tangan saya dan menghentikan saya pada suatu tempat, dan dia berkata, galilah di sini. Maka kami pun menggalinya. Tiba-tiba air memancar dari tempat itu dan tiba-tiba terlihatlah jalan besar yang membelah pergunungan. Dan nampak di bawahnya seorang penunggang kuda yang lalu dengan kudanya. Kemudian kami membetulkannya dan membersihkan jalan tersebut. Maka air pun mengalir di dalamnya hingga suaranya terdengar bergemuruh. Hanya berselang 4 hari daripada peristiwa itu, tiba-tiba air telah melimpah di kota Makkah. Adapun orang-orang yang berdomisili di sekitar sumur memberitahu bahawa mereka tidak pernah mengetahui kalau di sumur itu ada air sebelumnya.